Kalau kepingin punya anak yang cerdas, lakukan hubungan jima, kumpul suami istri ketika sama-sama kepingin. Yang laki-laki kepingin, yang perempuan kepingin, lakukan. Ada 3 indikasi anaknya, cerdas, dinamis, giat bekerja. Tapi cerdas lo len pada akarep lo. Sedeng gendeng lo tak pada akarep berarti. Dua ketut nur sak paksa aki deh. Lemut pekem. Selain lah gelek tak gelek. Selain lemari gelek, buru gelek deh. Apa nyaman? Sinyal lo tak pada lancar. Saya asli bicara dari kecil sampai sekarang Madura. Dan alhamdulillah mendapatkan jodoh, istri saya asli Jawa. Enggak ngerti Madura istri saya. Saya laki-laki yang tidak mengerti Jawa. Kok bisa jadi Kiai? Cinta tidak membutuhkan kata-kata. Asyarat bitarfil ain khifat ahliha. Kalau orang sudah cinta tidak harus banyak berkata-kata. Cukup dengan satu kedipan mata sudah menunjukkan sejuta makna. 5 tahun saya kawin tidak banyak bicara. 33 tahun saya kawin, alhamdulillah sudah menghasilkan 2 anak. Tidak banyak berkata-kata, tapi hasil jelas gitu loh ya. 2 anak cukup, 2 laki-laki, 2 perempuan. Ibu yang cantik loh. Karena terkadang perempuan masa kini terkadang banyak salah berdandan. Kalau mau kroksi dia berdandan. Baju-baju yang terbaik dipakai. Parfum. Akhirnya salah. Tetangganya yang senang lihat kecantikannya. Ketika pulang di rumah baju yang terbaik dilepas. Daster silebuk-debuk ruang siangku. Di hadapan suami. Kalau keluar pakai parfum. Tidur dengan suaminya. Remason sekarang pagi kabupaten. Ketika dipeluk, ya Allah panas rek, panas. Nyaut sebini, cap elang munjega. Wes bu, jangan salah kaprah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, salam itu kalau diterjemah, muga-muga panjenengan sedaja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu jawabannya harus yakin, tegas dan kompak. Waalaikumsalam, ya Kiai, mudah-mudahan sama-sama diselamatkan oleh Allah. Dalam hidup terkadang kenyataan berbanding berbalik dengan harapan. Yang kita harapkan sehat, malah terkadang yang datang sakit. Badai. Orang yang kita cinta terkadang lari begitu saja. Sedangkan orang yang kita benci terkadang datang membawa cinta dan harapan. Berbolak-balik kehidupan, kita bekerja ingin mendapatkan untung hasil dan laba. Tapi dalam kenyataan hidup terkadang semakin giat bekerja malah jen raja otang. Artinya apa? Al-insan lebih tafkir, wallahu bitakdir. Manusia hanya mampu merencanakan sesuatu, tapi kepastian berhasil tidaknya usaha tetap atas kuasanya Allah. Hidup tidak hanya bisa mengandalkan cerdas. Belum tentu orang yang cerdas kaya. Malah terkadang banyak si gendeng si soki. Yang cerdas ngincam ke si gendeng kadang. Urusan rizki takaran dari Allah. Oleh karena itu hidup harus memperbanyak doa. Wa iyastaghisu fastaghasu fastajaba lakum. Kalau kita bekerja dan terus berdoa, insya Allah apa yang kita hajatkan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang hadir malam ini yang sulit rizkinya akan dimudahkan oleh Allah.
yang punya hajat ke Mekah Madinah, muka-muka kabul hajat enggih. Anak kita mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh soleha. Salah satu di antaranya doa adalah menjawab salam. Sekali lagi, fa idza su'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lagha. Salah satu tata tertib, tata cara hadir di majelis taklim, apabila seorang muballigh sudah mulai bicara di atas mimbar, tolong perhatikan, fala yatakallamanna ahadukum, yang di bawah jangan juga ikut bicara. Menabi ADR silahkan. Tapi jangan banyak bicara. DR pun pemare kan. Wa may yatakallam faqad lagha, kalau di atas bicara di bawah juga bercerita, faqad lagha, maka sia-sialah pengajian malam ini. Rugi biaya, rugi tenaga, rugi waktu. Nggih, Pak, Bu, nggih. Enggak apa-apa sedikit bahasa Madura, nggih. Terus terang saja, saya dari Bondowoso, sak kabupaten gak ada yang Jawa ya. Kalau Banyuwangi masih ada Jawa, ada Madura. Jember ada Jawa, ada Madura. Saya asli bicara dari kecil sampai sekarang Madura. Dan alhamdulillah mendapatkan jodoh, istri saya asli Jawa. Enggak ngerti Madura istri saya. Saya laki-laki yang tidak mengerti Jawa. Kok bisa jadi Kiai? Cinta tidak membutuhkan kata-kata. Asyarat bitarfil ain khifat ahliha. Kalau orang sudah cinta tidak harus banyak berkata-kata, cukup dengan satu kedipan mata sudah menunjukkan sejuta makna. 5 tahun saya kawin tidak banyak bicara. 33 tahun saya kawin, alhamdulillah sudah menghasilkan 2 anak. Tidak banyak berkata-kata, tapi hasil jelas gitu loh ya. 2 anak cukup, 2 laki-laki, 2 perempuan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ansitu wasma'u, ketika pengajian dimulai ansit tenang, anteng, wasma'u dalam rangka mendengarkan apa yang disampaikan oleh para alim. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan oleh kita semua malam ini akan dikabul oleh Allah. Sekali lagi saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal kiram, masyayikhinal afadil wa ulama'anal kurama, para masyayikh, para yai, akhussu bidzikri Raisul Ma'had Pondok Pesantren Salafiyah Kiai Agus Syairazi beserta keluarga yang saya muliakan. Alhamdulillah tadi mubaligh pertama Kiai Haji Muhammad Yusuf Khudari. Mudah-mudahan tausiahnya akan banyak memberikan manfaat kepada kita bersama. Jajaran pemerintah setempat, hadirin kaum muslimin, para undangan rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah malam ini Al-Fakir Abdul Malik Sanusi bisa dipertemukan dengan masyarakat. Curah kates lagi. Rasanya memang sepanjang kami hidup, Yai, baru kali ini ya, laku di tempat ini, Yai. 33 tahun saya tabligh.
3 hari yang lalu saya masih diundang oleh salah satu organisasi di Madinah namanya ITSMI, Ikatan Tausiah Mukimin Indonesia yang ada di Madinah. Saya ceramah di kebun Salman Al Farisi. Mereka ada kebun kurma dekat Masjid Kiblatain. Ada sekitar 800 orang hadir, termasuk salah satu di antaranya Mukimin. Lanjut di Mekah, kami diundang oleh APUH, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh se-Arab Saudi. Ada sekitar 8.000 orang hadir, ada 3 dari Kerajaan Arab Saudi hadir. Terakhir luar biasa, dihadang habis-habisan kami di Jeddah oleh IKAMA, Ikatan Keluarga Madura di Arab Saudi. Para mukimin dari Riyadh, dari Taif, dari Jeddah, termasuk juga Mekah, Madinah hadir, 40.000 orang lebih. Gula pidato di Jeddah, tepatnya di Kornis. Alhamdulillah gula paju ke Mekah, gula paju ke Malaysia, Cora Katis nih keburu mangkin gula paju. Ini merupakan pertemuan awal yang mudah-mudahan terus berkelanjutan Pak, Bu, Engge. Di dunia kita dipertemukan, kelak di akhirat mudah-mudahan dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Ayo perbanyak syukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid di Quran. Kita dicipta sebagai manusia, bersyukurlah. Panjenengan manusia kan? Nggak banyak sih tak nyaut. Mak sial kok tepak ke apa ya? Manusia nggih. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Firman Allah dalam Al-Qur'an, sungguh aku ciptakan manusia paling bagusnya makhluk ya manusia. Alhamdulillah. Anda makhluk yang terbaik. Bersyukurlah. Mestinya setiap sholat angkat kedua tangan kita dan bicaralah kepada Allah. Alhamdulillah Gusti. Abdin tak ebati dereng-gerengan sareng ajunan Gusti. Alhamdulillah abdin tak ebati dikadal ya Allah. Tidak dijadikan bebek, tidak dijadikan sapi, enggak dijadikan kambing. Alhamdulillah. Anda makhluk yang terbaik, elastisitas tubuhnya. Sapi selalu merangkak kehidupannya, manusia elastis. Aselah bisa nguncur, ada nguncur gapira, nongep bisa, agentang bisa. Mungkin, mana? Jujur saya tanya, Pak Bapak pernah sampean lihat sapi aselah? Nggak mungkin sampean pernah lihat sapi acur nguncur kong jerukongan sini, gak ada. Gak ada, hanya manusia yang elastis. Yang kedua, apa kelebihan manusia? An-natik, makhluk yang cerdas, makhluk yang bisa bicara, manusia. Syukuri. Abi kerubun gak ada, abi kerubun gak ada. Lebur. Mun bener yang pidato sampai el kailan grobo aja lebur. Kasih si pidato ku jempur, alhamdulillah odik kapi sehat kapis. Baras berarti nggih. Manusia cerdas. Makanya manusia walaupun kecil fisiknya dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifatullah fil ardi. Karena kecerdasannya. Kenapa yang menjadi khalifah tidak diberikan ke gajah walaupun fisiknya besar? Tak bagi kejaran kuda walaupun kecepatan larinya jauh lebih cepat kuda daripada manusia. Tapi tetap manusia yang dipilih. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena kecerdasannya. Ya kalau secara fisik, kalau diadu lari mana cepat manusia dengan kuda, ya kalah sih sama kuda. Tapi manusia cerdas dengan akal pikirannya. Manusia mampu merakit mesin-mesin otomotif. Manusia mampu membuat mesin-mesin mobil yang kecepatan larinya diukur dengan kecepatan kuda. Maka terciptalah mobil yang bernama Mitsubishi kuda. Ada yang berbentuk Pajero,
Ada berbentuk expander L300, gulanya bi pajero. Terus turus dari beringin ke kantor. Tak buang-buang tuh. Coba ngang sore di pajero depak gadan. Coba adu dengan kuda, mun tak nungep depak maisan jago gula. Manusia cerdas. Burung sombong, kenapa harus manusia? Wong manusia tidak bisa terbang. Habibie dari Parepare, mantan Menristek, mantan Presiden Republik Indonesia, selama hidupnya dia mampu mendesain pesawat 364 pesawat. Habibie, walaupun kepalanya Habibie kecil, maka tak pati raja cedera Pak Habibie, mampu membuat pesawat 364 pesawat. Belum tentu sejarah cedera bisa kebayi pesawat. Karena kecerdasan tidak diukur dengan pengejedak dia. Malah kadang sejarah cedera wah kebayi bisa pentol, cilok, kerupuk. Habibie mampu menciptakan mesin pesawat. Gola seka Mekah ki purun nika. Terkadang pakai Scoot, Air Asia, ada Saudi Airline, lagi purun nika jamaah minta lanjut yai, Surabaya, Juanda langsung jeda yai. Hanya ada Lion dengan Batik Air. 400 lebih loh Pak. Satu pesawat itu 400 orang loh, bayangkan. Satu orang bisa bawa barang 35 kilo. Coba kalikan 35 kilo kali 400. Berapa ton kekuatan pesawat? Take off dari bandara Juanda, ngedurus terbang menuju Jeddah. Nyampe di atas ketemu dengan burung. Apa jan burung? Ya Allah, mak berdiri serajun benkok setel. Ya ambek pesawat ji. Mun tak gemet ben lu-bulu nama no jadi mau jago. Manusia cerdas. Makanya kalau kita diberi kecerdasan oleh Allah, bawa sujud kepala itu. Kenapa? Karena hakikat kecerdasanmu adalah anugerah dari Allah Subhanahu. Dalam otakmu ada memori. Berapa jika kau beli memori itu? Kalau Anda beli memori card HP yang ratusan giga, ratusan ribu Pak. Tapi kalau dipakai setiap hari download YouTube, buat video-video kecil, coba Anda kemudian mendownload apa saja, foto menarik. 3 bulan overload tak mampu lagi menampung data, memori penuh, lemut HP nembian Bah, berarti stres pun jadi HP begini. Kita juga diberi otak oleh Allah lengkap dengan memorinya. Ini ada yang umur 40 tahun, ada yang sudah berumur 50 tahun, kan berarti otak, kecerdasan dan memorinya yang kuisnya ketahun benbian. Ya tak mut lemut ki. Alumni Salafiyah di sini ngerti di mana bahasanya di sini. Oh, ada di mana Kak? Di Jakarta saya. Ada di mana? Di Jawa Tengah saya. Dapat punya anak berapa? 12 Kak. Sampean 24 Kak. Karena buduk melolo benar berarti. Jadi enggak dia. Artinya memori otakmu itu jauh lebih bagus daripada memori card HP, Apple atau Lenovo, Oppo. Inilah Allah yang memberikan. Caranya bagaimana? Sebagai manusia yang pandai bersyukur kepada Allah, kalau diberi otak bawa sujud itu Ibu. Salat sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Coba sombong. Kepalamu Allah yang mencipta. Berapa jika kau beli kepala itu kepada Allah? Matamu anugerah Allah. Makanya kalau diberi mata bersyukurlah. Ada ulama melek gitu. Syukur. Kacamata kalau tidak bisa lihat, itu kacamata min saja berapa? Ratusan ribu, bisa jutaan dengan gagang kacamatanya. Kacanya tok mahal, jutaan Ibu. Kalau matanya berapa kira-kira? Apa artinya kacamata kalau nggak ada matanya? Tambah nggak truk tidak mesin aja deh kan. Terkadang kita kagum dengan kacamatanya, sementara yang mencipta mata kau lalaikan itu. Sampai sekarang tidak ada dokter yang mampu menciptakan kornea mata. Sampai saat ini zaman milenial, zaman teknologi canggih, sekali pecah kornea mata, sobung gentena Pak. Hati-hati dengan mata itu. Ada teman saya yang terseret Harley Davidson. 1 kilo lebih, jatuh, kena serpihan kaca, pecah kornea mata.
Sampai makin 17 negara. Tak nemu Pak, soki orang ini. Di Singapura ada pencangkokan mata. Ada matanya orang yang meninggal dunia karena kecelakaan didonorkan. Lah ini cocok matanya. Jadi benih dokter siaga bayi, matanya orang juga yang dicipta oleh Allah. Ketika mau dipasang ibunya menangis, jangan kau pasang Bapak dokter. Saya tidak tahu si yang punya mata ini siapa. Saya khawatir kelak di akhirat orang yang punya mata enggak ridho terhadap anak saya. Dek remeh pagi bah meneng akhirat. Ketika ketemu dengan orang yang punya mata, terkerja, ya Allah, matang mata yang kui ben-ben. Selain masuk surga di bung tabungan, selain cetok mata na bagi. Orang tua yang laki-laki tadi bilang, ya Allah, andai saja ada orang yang ridho menjual matanya, mendonorkan matanya, demi Allah satu kornea mata akan saya tebus 10 miliar. Mahal enggak mata? Nih kak, berarti saya melihat mata nih 10 miliar. Mi jual mata nambian. Lek kati titol monggo. Mi ke bayar bengkok, ke bayar rombongan bakso. Sampean buat rumah 2 miliar saja bagus. Buat kolam renang. Di atas kolam renang coba kasih mobil, garasi mobil. Paling habis 4 miliar kan. Kare kok rokokan Bapak. Keng mata no ubah keleker kan pas ini. Mahal mata itu Bapak. Allahumma shalli ala Muhammad. Mata itu yang mencipta Allah. Mulutmu itu anugerah dari Allah. Komposisinya ada bibir. Bibirmu adalah kecantikanmu wahai perempuan. Bibirmu adalah keindahanmu wahai laki-laki. Itu bibir walaupun kecil penentu ketampanan. Bayangkan Bapak kalau Anda lahir tanpa bibir, coba pikir. Enggak napa mendak bibir. Walau kaun gagah tapi bibir tak ada. Tapi enggak omplong jualan biar enggak ada. Mau merokok dari mana kalau enggak ada bibirnya? Coba jujur. Ya panal lebih agak gigi rokoknya. Ya enggak ngabul ya. Wong orang sumbing saja tak pati nyaman rokok. Karena apa? Sorok ning tengah ro abul tak pati nyaman. Tak kempok ke dalam. Bo, bibirmu adalah kecantikanmu. Banyak seorang istri bertanya kepada suaminya, Mas, kenapa dulu kau persunting aku, Mas? Jujur, kau senang apanya sih sama aku? Perempuan selalu butuh pengakuan dari seorang suami. Apa kata suaminya? Jujur dek, bibirmu yang telah meruntuhkan jiwaku saat itu. Lacong mococong si bini. Makanya ibu kalau punya bibir merah-merahkan di hadapan suami, ya, merah-merahkan, sehingga suaminya terkejut lihat bibir ibu. Ya Allah, ada buah naga di hadapanku. Mulai bibir kau jak buah naga kan lekombi aban silake berarti. Ibu yang cantik lah. Karena terkadang perempuan masa kini terkadang banyak salah berdandan. Kalau mau kroksi dia berdandan. Baju-baju yang terbaik dipakai, parfum. Akhirnya salah. Tetangganya yang senang lihat kecantikannya. Ketika pulang di rumah baju yang terbaik dilepas. Daster silebuk tebuk ruang siangku di hadapan suami. Kalau keluar pakai parfum, tidur dengan suaminya, remason segera pagi ke badan. Ketika dipeluk, ya Allah panas rek, panas. Nyaut si bini, cap elang menjaga. Wes bu, jangan salah kaprah. Kalau kepingin punya anak yang cerdas, lakukan hubungan jima, kumpul suami istri ketika sama-sama kepingin. Yang laki-laki kepingin, yang perempuan kepingin, lakukan. Ada 3 indikasi anaknya, cerdas, dinamis, giat bekerja. Tapi cerdas lo olen pada akarep lo. Sedeng-gendeng lo tak pada akarep berarti. Dua ketut nur sak paksa aki deh. Lemut pikir. Selain lah gelek tak gelek. Selain lemari gelek, buru gelek deh. Apa nyaman? Sinyal lo tak pada lancar. Tak konik benar cetak. Harus cerdas. Mata, bibirmu adalah keindahanmu. Komposisinya mulut apalagi lidah. Lidah yang punya rasa. Sampai saat ini tidak ada dokter yang mampu menciptakan lidah. Bapak, ibu ngerti bakso, itu soto, itu kopi, itu karena lidah.
Ada ribuan rasa, punya kecerdasan lidah. Itu Allah yang memberi. Coba ambian meleh bakso mendak farjaja, cek sebab kecila coba. Eminah sebab ide ini coba pikir. Ada rasa enggak? Beri saus pun nembun aja bah, cikai capen ini. Baba ngekelinding lagi ke baba gini. Pendolnya sebab emon tengah bah capiin babanya. Kuain bah dari tas dia. Terasa bakso enggak? Hanya lidah yang punya rasa. Walau padam lampu listrik, coba walaupun gelap-gelap, uji coba lidah seseorang gitu. Ya le, enom le. Gitu. Apa? Enom juga banyak cerita. Saat diminum, ya Allah kopi le. Lidah punya kecerdasan. Orang enggak melihat, tapi punya rasa. Kopi apa? Kapal api. Ya boleh, cappuccino. Ya enom boleh, perang ajar. Nyak gas bagi kona kana. Walau gelap kelihatan, karena lidah punya kecerdasan. Maka kalau kita mulut, ayo jangan banyak fitnah. Kalau kita punya mulut, jangan riba. Kenapa? Mulutmu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Enggak. Rak-rak pilkada. Jangan saling fitnah. Gini banten. Salamatul insan fi khifdil lisan. Selamatnya manusia adalah orang yang bisa menjaga mulut dan bicara itu. Gini banten. Berkatalah jika ada unsur kebaikan. Bicaralah ketika ada unsur kejujuran. Bicaralah ketika tidak menyakitkan orang lain. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah baik. Jika tidak baik, bohong, liyasmut, diam saja. Bicara menyakitkan orang lain, liyasmut, diam, jauh lebih bagus daripada berkata-kata. Gitu teman-teman. Perbanyak baca sholawat. Kontrol kembang rezeki men. Kepingin punya anak. Mak tang anak tak tuliju baju misal. Bacakan sholawat. Ibu punya dagangan enggak lancar-lancar, deg-deg dagang nah bihaqi Muhammadin bijahi Muhammad. Katakan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi 3 kali. Garus. Anak perempuan enggak laku-laku, deg-deg muntengah sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kerja ngocak garus. Laku. Atau banyak suami yang suka dimarahi oleh istrinya. Saya lihat ini banyak wajah laki-laki yang takut istri. Ya biasa sih, yang namanya perempuan suka membanding-bandingkan dengan tetangga sebelah. Mas, sebelah timur kita 4 tahun tuh kawin mas. Udah buat rumah itu, bangun. Garnit loh mas, bukan keramik tuh. Sebelah barat kita tuh lihat. Punya mobil Pajero mas. 9 tahun dia kawin. Engkau ben mas 2 ekor tahun mas. Pas mandelik mas 2 ekor tahun kok ben. Oleh apa kok agak bin. Bodoh je benyak benar. Ki kulak kulang ngosok sila. Beda apa lek kulak ngosok. Kalau ada perempuan yang suka marah begitu, wes gak usah dimarahi. Kenapa? Bagaimanapun istrimu adalah amanah, titipan Allah Subhanahu. Peluk saja, bacakan selawat. Ya Habibi. Kalau istrinya marah, ya Muhammad, ya Arusal Hafiqaini. Peluk, katakan, dek kok marah-marah terus sih sama aku dek. Aku ini suamimu dek, jangan kau banding-bandingkan aku dengan mereka. Hitamnya jidatku, celeng atangmu wale. Wallah benekeng kanang ala wuduk le. Nebeng tepu kau tak ada belaga le. Wallahi celeng kaki bukti kau le. Semua ini aku lakukan demi kamu dek. Tapi andai saja Allah memberikan kekayaan kepadaku dek, apa yang kau minta? Jangankan cuma rumah berlantai 1. Lantai 2, lantai 3, demi Allah aku bangunkan untuk kamu. Aku buatkan kolam renang di depan rumah agar kamu tidak lagi jauh-jauh mandi ke sungai. Setiap sudut kolam aku buatkan garasi mobil. Samping kanan pastikan ada Fortuner, samping kiri ada Pajero. Di depan rumah aku pastikan ada Filfire yang siap mengantar kamu kemana kamu pergi. Senyum istrinya. Bila jika rugaruan selagi iya tak tahu bila ngosok boleh sih ini marah lagi peluk lagi ya muai
ya dia mumajjad ya imam al kiblataini. Kalau perempuan dibacakan selawat, walau tensi emosinya tinggi, drastis akan turun. Akebi si bini baca selawat, sallallahu. Loh, kok tipis deh, ngosok kok ki keban mas deh. Perbanyak baca selawat. Oh ala Muhammad, bisa ikuti saya yo. Sallallahu alaihi wasallam. Mana hadrahnya tadi? Semuanya ayo. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi. Sekali lagi ibu bersama ayo. Sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Ibu kepingin punya anak yang soleh, bapak kepingin punya anak yang cerdas, kepingin punya anak yang hafidil Quran, kepingin terus pak. Kalau kumpul dengan ibu perbanyak baca selawat, selawat naria baca. Tahu selawat naria? Kru baca mana polong bensi bini, pak ibu, pak ratus, pak bolong pak. Sebini lemingke samber dik tengkin. Kok lama kak? Dik, saya baca selawat naria dik. Dibaca berapa kak? 4.444. Dapat berapa bacanya? Tolong gini. Saya sebini. Terus aki baca kak, kok tedung kok masuk angin kok tedantian baju mulai gitu. Kalau nggak bisa baca selawat yang gitu, cari doa-doa yang pendek. Yang diajarkan oleh Rasulullah doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibis syaitan, wa jannibnas syaitan, ma razaqtana. Itu baca. Bisa bu nggih? Tak bisa kayak kalau tak pernah munduk dimin. Ya mun tak bisa sama jadi ya cukup Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja. Tak bisa kok. Bismillah tak bisa. Ya mun Bismillah tak bisa cukup baca bis gitu aja. Bis terus sebini aja. Insya Allah kalau jadi anak laki-laki besok ketika dewasa jadi sopir bis jurusan Surakarta Banyuwangi begitu. Mun duana bis dia melalui. Saudara Muhammad, perbanyaklah baca selawat. Ya kalau misalnya anaknya sering sakit, baca selawat tibul qulub. Allahumma salli gitu loh. Ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu bacaan-bacaan selawatnya banyaklah selawat itu. Mau selawat Fatih, mau selawat Munjiat, mau selawat Naria, Tibbul Qulub atau Asyraqul Adibai. Perbanyak baca selawat sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Selebihnya terus kembang rezeki alakum biar mentro kembang rezeki. Montro bakso meleh cik doa. Ya Allah, bakso ya Allah. Bila sih dia tinggal kambing. Jadi kalau kepingin bakso, meleh, beli. Kalau celana bapak itu sobek, cik doa. Segera cari jarum dan benang jahit pak. Pas tua menolok, ya Allah, beda ya Allah. Lihat luar itu, ya Allah jangan lebar ya Allah. Jahit.
Kita hidup dilahirkan oleh Allah tidak membawa apapun. Gula pian lahir telanjang, tidak membawa uang 1 sen pun. Gula pian lahir tidak membawa kain sehelai pun. Telanjang, nangis saat kita lahir. Bener Pak? Pada saya lahir langsung ngasongkoan gitu. Paling nggak Spiderman gitu. Pak Hokop songkop cetak kerematan berluaran. Itu pastikan bunyi songkok. Sempakam pun norok keluar berarti ke dalam. Lahir kita telanjang. Kita tidak membawa kain, kita tidak membawa apa saja tidak bawa. Tapi kenapa kita sekarang sudah pakai baju Bapak? Padahal pian lahir tak nyambi mana apa. Makin mak pun asarongan, ibu-ibu kok sudah pakai kerudung. Kalau saya tanya, kapan kau beli baju itu yang kau pakai hari ini? Hari apa kau pakai pertama kali? Pian lupa. Jawabannya, terlalu banyak kerudung di almari kami Kiai. Terlalu banyak baju yang kami beli. Dari mana? Wong sampean lahir telanjang. Ini yang dimaksudkan wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Andai saja kita mau menghitung nikmat dari Allah, tak mampu kita menghitungnya. Kenapa? Karena manusia lahir ternyata oleh Allah diberi akal pikiran. Ampian diberi kecerdasan. Berapa miliar yang kau minta dari kecerdasanmu? Sampian lahir diberi tangan, jari-jari. Maka mainkan jari-jarimu, ketik komputer di berbagai macam instansi pemerintah. Dari sekretaris di perbankan. Maka jari-jarimu bisa mendapatkan uang jutaan setiap bulan. Karena Anda menjadi teller misalnya di perbankan. Jari-jari bisa mendapatkan uang. Main bulu tangkis, single putra, single putri. Karena menang, mengharumkan nama bangsa, 5 miliar dari Menteri Olahraga. Tangan-tangan yang mengharumkan nama bangsa. Nekumik, nggak ada deh. Peser deh. Ya tangan deh, teman-teman nggak ada. Ada pelengan mulai gelak deh lah. Nisa Sabian itu dulu menyanyikan lagu diundang ke Jember berapa? 7,5 juta. Tapi ketika dia sudah punya popularitas dengan lagu-lagunya Maulana ya Maulana, mangken 10 lagu 300 juta. Krisdayanti diundang oleh Bupati Jember kemarin, Krisdayanti 600 juta 10 lagu. Ahmad Dhani, Wulan Jamila sama ada 600 juta. Roma Irama 10 lagu berapa? 10 lagu 400 juta. Yang paling mahal Syahrini 6 lagu minta 900 juta. 6 lagu. Padahal lagunya tidak seberapa. Maju mundur cantik, maju mundur cantik. Saya nggak tahu mak larang-larang dulu colok Syahrini. Engkau ni berempat maju mundur mulai gelak kepada kita. Masa nak kalah kau colon Syahrini kok mulai ribet. Mulut itu juga uang, kaki itu juga uang. Jadilah pemain sepak bola yang baik. Madura sekarang menciptakan klub Madura United. Ada Persibaya dari Surabaya, Persib Bandung, Persija Jakarta, sekali tendang 100 juta dari kepala daerahnya. Kenapa? Kakinya mengharumkan nama bangsa. Apalagi menjadi tim Garuda Muda, Indonesia pasti bisa dengan kaki-kaki lincah mereka melawan Malaysia, melawan Thailand, Singapura, malam ini melawan Jepang. Telok kalah lah Indonesia Pak Sedela. Kalah melolo Indonesia. Aduh, panas. Soko-soko teburua main bal. Allahumma sholli ala Muhammad. Bekerjalah, tapi ingat walau kita banyak bekerja, hidup akan ada batas kehidupannya, kematian. Gina bandan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat jauh lebih bagus daripada kehidupan pertama. Dunia nih paling abid, paling berapa tahun yuk. Jawabun Kanjeng Nabi baina sitin wasabin sebitek ke betong polo. Gula pon sekat 4 maget. Landai saja gula pon sebitek, maka sisa kehidupan kami tinggal 6 tahun lagi. Mau cari apa? Tahun datang kare 5, tahun boleh kare 4. Mbian cek ngabas gula melolok. Masih pada setuaan bengkok ya der. Ambian kira pikir gi belum. Berarti sekat sangat kita tahun datang mbian bon.
Kematian akan menyusul kita. Kematian bukan karena penyakit. Pada saat ada COVID-19, sahabat, semua pengajian dibubarkan. Enggak baik gula. Banyak pengajian digagalkan. Kenapa? Ada social distancing saat itu, ada jaga jarak. Orang yang tojuk semeter. Saya tanya sama petugasnya, kenapa harus digagalkan? Penularannya lewat udara, Pak. Ya. Kenapa semeter? Ya itu, Pak, lewat udara. Mak lewat udara ning semeter. 5 meter sekilo sap ke elong orang, Pak. Coba yang logis bicara. Pakai masker, enggak, teman Covid sahabat. Colok etotop, elong etotop, sementara telinga tetap dibuka. Lajak sang Covid masuk dari kopeng, kan nungep kalau colok kalau ngelong gini kan Pak. Mestinya kalau ada Covid, sebener helman kan Pak. Pakai helm, tutup dengan telinganya, kasongai helman. Nongkok tas batu helman Pak. Jangankan Covid, kadel lakok kambian kapi. Tapi ingat, kematian bukan karena Covid. Itu hanya sebagian penyebab. Kemus Le Adnan, Khalil Yasin, telepon ke gula Pak. Kak, mak ipa burung pengajian. Din ba anda nama Kak? Pada ipa burung setia. Dalam mereka Kak, berapa tahun? Tak tahu. Ya mau sampai 3 tahun, siap kok ben-ben tega ngembik di kiri. Ngarek benar, tidak konjangan tidak remil. Gula bari duet maut dengan Kemus Le Adnan bari. Burung sudah ngembi, burung nggak ada lah. Masya Allah. Bukan karena Covid. Ajal itu adalah batas kontrak kehidupan manusia. Ajal batas kontrak. Sake tak sake mulai depak ke mate, pakun mate Pak. Gini mantan. Beres mate, tahu saya sakit. Cerita kerjat mun badereng beres Pak langsung mati. Ya Allah, mak mati ya. Cok beres, lempo boleh. Iya depak berarti ke ajal. Selempo mati. Yang kaya mati. Tak usah ngantos melarat. Jenderal mati. Presiden Soeharto, dia presiden. Jenderal lagi, terkaya lagi. Mati Pak Harto. Jenderal mati. Apalagi kun berak Hansip. Yang paling kaya mati. Boleh saya nekuk remason. Orang yang tidak senekuk sergu, benar benar. Malah kadang-kadang selanjang umur, seros koros. Yang diprediksi mati, tak ada mati, seros koros. Jadi tidak ben malaikat men sekoros. Karena kita cabut mati tibi si malaikat. Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya kematian itu pasti terjadi. Oleh karena kematian pasti terjadi, tidak usah takut mati. Jangan bengal ke mati, tak usah takut mati. Yang benar persiapkan kematianmu agar tatkala kembali kepada Allah menjadi orang yang mendapatkan maufirah dan ridhonya Allah. Ayo Bongki Odi saling asa, saling asuh, saling asih. Jangan selalu bertengkar. Bu, kalakin aja kiri malol. Teger budak si laki ya. Arab mak budak, congkor laki malol ben sebini. Ya bu, abasaki si laki. Reng mireng songkon tapi. Bada seter kepietas songkon. Bada apa aja apa jeng tak senolap. Kan berarti banyak on reba kepada kita mur songkon. Pak, lihat istrimu Pak. Dulu itu saat cantik kau kawin dia. Dia melayani setiap hari, caranya bagaimana? Ayo Bongki Odi saling asa, saling asuh. Gola kamak nyain sampai mangken, tak pernah memerintahkan menanak. Sampai mangken, nyuci baju, saya ambil, saya cuci sendiri. Karena tanggung jawab perempuan secara agama cuma satu. Apa? Pelayanan terhadap suami. Urusan nanak, nyuci baju, bekerja, tanggung jawab laki-laki. Ayat amaha idza ta'ima wa ayyaksuha idza tasa. Kewajiban memberikan nafkah makan tanggung jawab laki-laki. 30 tahun maknya ini tak apa anak. Mak bisa ke Malik berkat benar kula konjangan melolo. Gue lagi puri gebang, gelak neng mayang. Benar konjangan. Kemarin di Surabaya nyaman maknya ini.
Alos tanang dia tak ada anak. Lah bapak-bapak juga begitulah. Caranya kalau bapak ingin dimudahkan rezekinya, opening si bini. Karena hakikat perempuan adalah amanah, titipan Allah Subhanahu. Dermawan kepada istri, Allah akan dermawan kepada sampean. Kasih dia makanan yang baik-baik, penuh gizi dan vitamin. Gula kurawon, siang lalapan, minumannya es jeruk, jus wortel, penghilang kolesterol. Aura kecantikan istrinya semakin nampak. Keng si laki bakal deng jandeng debon kopeng apa debil des. Dule kor tahun nagabi ni beri lop kolop melol. Makai siapa tawa gabin mo ngaji. Kulaku gobis terong merongki dun labu tak remare se polo. Ya odi pak odi tak kira mate. Cuma perkembangan istrimu lembon begbu ke lembun. Ngerset sukuni akan tok sibit. Ma akan tok melolek dun labun mereka beg-beg tabu. Salah apakan ki irus terozaki. Makanya Pak, kasihlah menu-menu yang bagus lah. Selebihnya dari itu ajak dia untuk kemudian takzim taat kepada salatu wassalamu alaik. Kalau sudah gitu, ya imamal mujahidin. Mulai ya, cek Pak, cek ngalak wudhu. Benebah jaga ngalak sepeda tegenggangan kebudak ketemu. Kalau istrinya sedang tidur, bangunkan dia, dek, bangun yuk. Dunia akhirat lo saya dengan kamu. Di dunia kamu adalah istriku. Kelak di akhirat kamu juga yang paling cantik di antara deretan bidadari di surga Allah. Libur tak libur? Aku lihat si bini. Aku capek mas. Kenapa capek? 3 kali kau banting aku tadi malam mas. Remuk badanku mas. Dan saya laki bangun dek, kalau kamu karena aku kumpuli kamu nggak sholat, berarti aku menjadi penyebab dek. Kamu tidak sholat, aku dosa. Ayo sayang bangun yuk sayang. Ya geluk ban saya laki. Pakai pekol kejedeng kacar-kacaran sini. Mau kau bawa kemana lagi aku mas? Ayo mandi bareng yuk kita saya. Reng bini pekol, ya nggak kedel pakai kedean. Nyampe di depan jeding, apa kata istrinya? Mas turunkan aku di sini mas. Kenapa dek? Ada yang saya mau bicarakan. Panteng selaki mas, wallah aku bangga punya suami kamu mas. Ternyata kamu laki-laki yang tidak hanya mengagumi kecantikan aku mas. Kamu laki-laki yang tidak hanya mengagumi keindahan postur tubuhku mas. Meneteslah air mata seorang istri dan berkata mas, kau bimbing aku menuju surga Allah mas. Kau tuntun aku menuju ridhonya. Peluk selaki mas, peluk aku malam ini karena Allah. Pakai kotoen selaki mas, berjanjilah malam ini. Janji apa sih dek? Cintai aku karena Allah mas. Sayangi aku karena Allah. Diseret-seret ke dalam jeding. Merepole selaki. Can si bini, baca apa aja nggak kak? Enjak le, nutut. Nambo boleh itu loh kak. Coba biasa mentak mereka sekali gegek bertakbir. Allahu Akbar. Japok 3 kali semalam. Allah. Enggak lagi ngantak nemuangi. Suaranya berubah sami arrahu liman kami. Kata mertuanya, ya Allah, enggak ring Jepang mentu kok sih. Ibu jujur, kalau anda punya suami yang bisa ngimami sholat, seneng nabatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sesusah mundik laki pati tahu. Imam Eka. Iya lek. Si bini ijing tuting. Peloros lek. Peloros. Si bini. Loros ban siapa ya ada orang sekali budi. Kita takbir lah tuh karena lagi bini. Mangkan setelah sholat silake. Pas nikah. Jangan sebini, ya Allah, beda masalah dalam sarong ketang laki berarti. Arab mak teger deh ya sholat, mak teger masang kuda-kuda nggak deh. Saya tak acara kebun pengiran mak.
Batas ya rapat dulu nggak dia. Paneng deh. Menjabok angin, abis. Karena sinung ngepak apa jangan. Ada caranya, makanya pula anak pondokkan di pondok pesantren Salafi. Insya Allah anaknya tidak akan meragukan untuk faham ajaran agama. Takbir banyak sih salah. Coba sampean lihat praktek sholat. Bapak yang di belakang bisa lihat. Ibu praktek sholat. Benih aku mik nggak ada yang sholat benih. Biar mak nggak bersembi kemelol mulai keluar. Dekik laku nyebi mik kepila ada masalah. Tak usah mik. Kanjeng Nabi itu kalau takbir ketinggian tangan, ibu jari, jempol loros dengan kedua daun telinga. Allah, lihat kalau diangkat tangan ini jempol sampai kedua daun telinga. Allah, ingat. Akbar. Laki-laki pergelangan tangan kiri dipegang oleh tangan kanan, posisi di dada. Sederhana, tak ruwet. Tak usah tergenik-genik. Ada apa? Salat takbir, Allah. Ada yang terlalu santai, salah lagi ya santai dulu. Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Allahu Akbar. Can malaikat raja utang orang resetir. Ada juga yang terkadang tak tahu takbir geng latar ma benter. Imam ega mantona imamina. Kiwa. Bana. Pa takbir mantona. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Can ban ya Allah mak tebak kering Jepang dang mat kari. Mon tak pate tahu jak nying meranjing takbir. Syarat jadi imam coba lihat di kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Alim Al-Allama Al-Arif Billah Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Aqra ditempatkan di posisi pertama. Yang bagus bacaannya dong. Apa yang dimaksud bagus? Bit tajwid, ada nada panjang pendeknya ayat. Fasih lagi. Ra, za, shin, shad, ba. Jelas. Kal al-mukhil bil makna bon. Ra tebak gagin. Jangan dulu jadi imam. Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Cukup kami mak mau ngiding lagi. Siratal ladzi an'amta 'alaihim ghairil maghsubi 'alaihim walassalin. Canem bana ancor jog. Rosak kok enggak rewa. Makanya alhamdulillah ada pondok pesantren Curah Kates. Beliau Masya Allah almarhum nikah Kiai Muhammad Khatib Abdul Karim. Mahfud Syafi'i almarhum Kiai Haji Ali Mustafa. Beliau itu alim luar biasa. Gue lagi gini ngiding Curah Kates. Jadi ini lebih kepada desanya yang dikenal. Pesantren ini mak Curah Kates. Berarti beliau ini bisa bahasa macam-macam nih kawan. Kacena-cena bahasa Arab. Min auliyaillah saya yakin beliau itu. Kenapa? Maka orang yang melor dapat ambu ya Pak Kiai. Tapi dia doakan silahkan lanjut. Ini ke wali berarti kan. Biar dia senika. Terus ongku gemet benda sekali. Allah yarham semuanya. Saya nutut kepada beliaunya yang masih paling ada di bawah. Nutut. Ternyata ikan tok. Gue paling seneng kareng wali. Gue lebih nyabis kareng wali kaman-kaman gue nyabis. Karena abek nih kata ada pak ketingkatan kewalian pola munalpek kareng wali abek oleh barokana barawa. Barawali sini kebon. Tuan apa ada yang wali nih. Fatihah ya pada Fatihah. Fatihah ya ruwalah, coba obah boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyak. Pada Tuhan ya enggak gini. Biarlah Fatihah tahu dia
Kenapa mantina mustajabahnya tidak sama? Itu coba Anda, sirnya, rahasianya itu kejar. Embagule ke hosnan beringin, semua tamu ribuan, kue kepis, kisurban, tengah hajat, mulai. Tengah hajat, padahal hajatnya beda-beda. Dubil sih tua mbak. Mak pas pada bisa, coba tengah dong, gula badar yang sakit, entar ke gula. Sakit apa jong? Pelengan gitu. Ampun habis dia, ke dokter tak bisa. Teh kada, bawa cair kursi, kulhu, 11 kali pak. Bawa cair al-fatihah, mateteng gula deket, bagi dana cover pas di rumah. Le seminggu, entar di rumah. Alhamdulillah kiai sobung ampun deh. Beres masuk, sete gitu. Astagfirullahaladzim. Hari yang tak wali, mak kita mendatang hasilnya nggak jadi ya pak. Melan tidak ada cara nak. Gula mentromanti benbian ke pangeran, dan gula gini kan, banyak zikir, agak-agak cara baca ayat gini kan. Mentron di anak si cerdas alim pintar, masuk ke salafiyah kan ini insya Allah. Putra-putri gula benbian kapi sudah banyak, sudah buktinya, banyak yang sudah jadi ustadz, banyak yang dari kiai, dicebolan dari Surakarta ini kapun banyak yang mendirikan pondok-pondok pesantren. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pon, ini kapun sejam lebih gula ceramah. Terakhir orang yang salah mati pada regana. Mun sape mati, mun sape mati beli, kolek nggih baju yuk. Sekilo 35.000. Mun empian mati, saya semele kolek empian. Mangkana mun ki tepaan dadi pejabat keborok ketemu repatwal. Ini kak. Mun presiden terus pesantren ya Allah, 5 sedan di depan, polisi 5 sedan di belakang. Di depan ada Harley Davidson. Yang lari-lari di pinggir mobilnya itu pas pampres pasukan pengaman presiden 170. Mumpun beda acara ngene 100 intel tuh. Tapi kelan ambian nyampor ke kanan ke kiri. Jengkak si tempatnya presiden tanya akibat itu mana kursinya presiden. Tengkuban penjinak bom aman segel seminggu sak bulan tak oleh angkui bom. Jadinya mana toilet yang disiapkan presiden ini pak segel orang nggak tak boleh ngakui boleh mak hebat. Mun presiden lebar di jalan 1 jam sebelumnya dikosongkan jalan raya minggir tapi gula tanya siapa sih lebar presiden umat terkerja iya sendi aspal se Indonesia jadi Pak Abu ini cukup tak di aspal sekali ribet. Si marusak aspal mulu Pak Abu. Tapi mati Pak, bendem Pak. Bendem. Orang kantor mau mati bendem pada. Enggak mau coba tas nyor undina. Untuk akan nebu bener leer menjauh-jauh. Mati bendem. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah Adam dicipta. Ke dalam tanah manusia akan dikembalikan lagi, bener? Ada pak, selamatnya. Larangan sape. Mon sape pak, maka tak pernah sepatuan. Sape mati beli ke toko kodah gentong pasar laris terjual habis. Kenapa? Karena kalau kikil itu dijual, rebus itu bisa menjadi kikil. Sokun sape, campur bakso kikil, campur soto kikil. Coba situ sepatu benar deh. Mate ketok gentok ada pak. Pekol gentong ke pasar, papolong bentuk ada sapi. Kemakarus to tampian bentuk ada sapi. Dan tek 5 menit, mun tak buru benci ada gengjang jago. Ya Allah, mak tok doreng sebut nak dengan nak. Ambian ni kena aku en selamat ya pak. Colon sapi, cangkempi sapi. Aruh mun mate, kerak bibir, rebus itu bisa menjadi cingut. Campur rujak cingut. Lidahnya sapi kalau digoreng, bestik lidah, separuh lidah, 80.000. Larang colok sapi. Kenapa pian? Mak gebes colok gula, mulai gula. Mata peti nyaman bang abah sumbian. Colon ke Malik, pegoan pian. Makilah pidato kepada Kremor, coba ke Malik jadi mun mate, kerak bibir pak. Rebus, campur rojak. Patabar kering curah kates nak ya congor ke Malik. Siapa sih ngakan? Ada colon kiai tak baju. Kenapa boleh colon bian kapi pak?
Benar, saya nggak tang colok muladin bian colok na baskia. Ekornya sapi. Ekor, walau dia dekat dengan kotorannya, tapi sapi kalau mati, coba potong ekornya, rebus, itu bisa menjadi sop buntut. Makanan favorit di berbagai macam restoran. Maaf ibu, saya nggak bicara dengan ibu. Jong, ilmu sarung kan berdiki ekor jong. Kayak laki kan berdiki bunton kan. Kayak ngacul ke ada setia. Coba balik ke budi, itu ekor. Coba rak kerak jimun mate, potong-potong, paling tadi itu lo kerak. Iya mun siraja 5 kerak berarti. Sabak ketobung betabar goreng ya sebuntut. Siapa sih ngakan? Saya kita keladin bian celeng betong aja tak tokarun. Artinya apa? Allah tidak melihat kecantikanmu. Allah tidak melihat ketampananmu. Allah tidak melihat pangkat jabatan dan kekayaan. Tapi yang dinilai oleh Allah dalam hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah amalnya yang terbaik di hadapan Allah? Mudah-mudahan lewat pengajian malam ini semua yang hadir amal baik kita diterima oleh Allah. Selebihnya mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh-soleha. Di dunia kita dipertemukan, kelak di akhirat mudah-mudahan dipertemukan di surganya Allah. Amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah.